Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus, yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dari pagi hingga malam ini. Kembali pada saat ini kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 20 ayat yang ke-23. Tertulis demikian. Tentang hal yang kita janjikan itu, antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah survei di Inggris menunjukkan bahwa pria cenderung ingkar janji lebih banyak daripada wanita. Pria umumnya menganggap ingkar janji sebagai hal yang bisa diterima, sedangkan wanita tidak memandangnya demikian. Janji yang diutarakan, walaupun kelihatannya sebagai hal yang biasa, itu merupakan suatu hal yang berhubungan dengan integritas diri kita. Dan terlebih daripada itu, Tuhan memperhatikan setiap janji yang kita ucapkan kepada sesama. Itu sebabnya kita perlu menghargai setiap janji yang kita ucapkan kepada orang lain, bahkan terlebih kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 20 ini tercatat tentang janji yang terjalin antara dua sahabat, yaitu Yonatan dan Daud. Yonatan, anak Raja Saul, telah berjanji kepada Daud bahwa ia akan melindungi dan mendukungnya sepanjang hidupnya. Dan Daud pun demikian. Ia berjanji akan menunjukkan kasih setia dan perlindungan untuk Yonatan dan keturunannya. Yonatan berbicara dalam ayat yang ke-23 dengan penuh keyakinan bahwa tentang hal yang kita janjikan itu, antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Yonatan tidak menganggap janji sebagai hal yang remeh, tapi memperlakukan janji itu sebagai sesuatu yang harus dihargai dengan sungguh, karena ada Tuhan yang melihat dan mendengar janji yang terucap. Tuhan menjadi saksi dari setiap janji yang keluar dari mulut kita. Ayat ini memberikan sebuah rema bagi kita untuk menghargai nilai dan keagungan dari janji yang kita ucapkan. Ketika kita berjanji kepada saudara atau teman, bahkan kepada pasangan hidup kita, janji tersebut seharusnya kita hargai dan wujudkan dengan penuh tanggung jawab. Yonatan dan Daud memberikan contoh yang luar biasa tentang bagaimana janji yang diucapkan dapat menjadi alat untuk memperkuat hubungan persaudaraan dan saling mendukung serta saling percaya satu sama lain. Kita semua hidup di dunia yang penuh dengan kata-kata yang mudah terlupakan dan janji yang seringkali hanya menjadi sekedar omong kosong. Bahkan mungkin kita telah menjadi salah satu orang yang dicap sebagai pengingkar janji karena terlalu sering mengumbar janji tapi tidak memenuhi. Kita perlu menyadari bahwa setiap ucapan kita didengar bukan hanya oleh sesama, tapi didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan menjadi saksi dari setiap janji-janji kita. Tentu saja saudara di sini kita berbicara tentang janji yang baik dan patut seturut firman Tuhan. Bukan janji yang berlawanan dengan kehendaknya. Perlu kita pahami bahwa Tuhan sendiri adalah Tuhan yang setia pada janjinya dan selalu menggenapi apa yang Ia janjikan. Dia tidak pernah melupakan atau mengabaikan janjinya kepada umatnya. Karena itu kita sebagai umatnya juga dipanggil untuk setia dalam menjaga dan memenuhi janji kita kepadanya.
dan juga kepada sesama kita. Ketika kita berjanji, kita tidak hanya berbicara dengan manusia saja, tapi kita sedang berbicara di hadapan Tuhan yang melihat hati dan mendengar setiap ucapan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mudah mengumbar janji. Hargailah nilai sakral dari sebuah janji, dan jadilah pribadi yang setia dalam memenuhi janji. Dengan mewujudkan ucapan atau janji, kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita, dan kita menjadi pribadi yang dihargai dan dipercayai baik oleh Tuhan dan oleh manusia. Amsal 28 ayat 20 bagian A, di situ dikatakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Mari jadi orang-orang yang dapat dipercaya dengan cara memenuhi janji, memenuhi ucapan kita, baik kepada Tuhan dan sesama kita, agar hidup kita dipenuhi dengan berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Mengajar kami untuk semakin dibaharui di dalam Tuhan, hidup berkenan kepadamu, dengan cara menghargai setiap janji yang kami ucapkan, dan memenuhinya sesuai dengan apa yang telah kami katakan. Tolong kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, memenuhi janji kami kepada sesama kami, sehingga lewat sikap yang demikian kami memuliakan Tuhan. Hidup kami jadi terang, hidup kami jadi teladan, kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu yang benar, oleh karena tindakan kami selaras dengan ucapan perkataan kami. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikanlah kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, baik itu sakit penyakit, masalah dalam keuangan, masalah dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga, rumah tangga, dan dalam segala hal. Biarlah kuasa Tuhan bekerja saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, dan ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemerintahan Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Berkatilah ya Tuhan setiap pulau-pulau, dari Sabang sampai Merauke, semua penduduk di Indonesia, bahkan semua orang yang ada di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang mengenal-Mu ya Tuhan, percaya kepadamu, dan terima anugerah keselamatan. Ampunilah kami ya Tuhan dari dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan terus memimpin kami, melangkah menuju penggenapan rencana-Mu yang baik bagi kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.